Selamat pagi anak-anak. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita semua. Anak-anak, sebelum pendidikan agama Buddha kita mulai, ayo terlebih dahulu kita melantunkan doa namaskara kata secara bersama-sama. Untuk itu silahkan kalian mengambil sikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawang Udang bhagawantang apiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata dhammo dhammoang namasami. Namo Dharmaya. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Namo Sanghaya. Kemudian marilah kita lanjutkan untuk bermeditasi. Untuk itu silahkan kalian mengambil sikap duduk tegak, nyaman, dan rileks. Pejamkan kedua mata dan sadari napas masuk dan napas keluar. Tarik napas pelan-pelan. Katakan dalam hati, aku tahu. Hembuskan napas pelan-pelan. Katakan dalam hati, aku tahu. Tarik napas pelan-pelan. Katakan dalam hati, aku tenang. Hembuskan napas pelan-pelan. Katakan dalam hati, aku bahagia. Agar tetap terjaga dengan suara-suara, meditasi cukup. Anak-anak, selanjutnya adalah kita bersama-sama akan melakukan pembelajaran pendidikan agama Buddha yang ketiga. Di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang pasca penerangan sempurna Buddha Gautama. Di pertemuan 1 dan pertemuan yang kedua, kita telah membahas tentang 7 minggu pasca penerangan sempurna, dari minggu yang pertama sampai dengan minggu yang ke-7. Nah, untuk itu di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai pentingnya 7 minggu pasca penerangan sempurna. Untuk lebih jelasnya, jika kalian sudah memiliki buku atau nanti bisa pinjam di perpustakaan, kalian buka halaman 11, yaitu di bagian B
tentang nilai penting 7 minggu pasca penerangan sempurna. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas secara bersama-sama. Kita ketahui bahwa kehidupan ini silih berganti, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang. Hal ini disadari oleh Guru Agung Junjungan Buddha, maka untuk mencari penyebab suka duka itu, Guru Agung Junjungan kita melakukan pengembaraannya, yang dalam kehidupannya beliau menyadari bahwa di dalam pengembaraannya itu membawa penderitaan seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, suka duka. Dan ini Guru Agung Junjungan kita menyatakan adalah suatu kenyataan. Berdasarkan hal itu, Guru Agung Junjungan kita membuktikan dengan adanya tumimbal lahir atau kelahiran kembali. Nah, di dalam pengembaraannya itu, untuk bisa terbebas dari tumimbal lahir itu, beliau bermaksud mencari obat guna mengobati penderitaan manusia dan berakibat beliau menderita. Kemudian anak-anak, beliau memiliki sebuah tekad ingin mencari apa sih yang menjadi penyebab penderitaan itu. Beliau sebelum menemukan penyebab dari penderitaan itu, maka beliau pun terus melakukan satu upaya-upaya untuk bisa membebaskan dari tubuh kita ini, yang beliau istilahkan selama belum menemukan arsitek yang membangun rumah ini adalah atau tubuh kita ini, penderitaan tidak mungkin akan bisa dilenyapkan. Oleh karena itu, untuk mencari penyebab penderitaan ini, beliau melakukan pengembaraan. Setelah proses pencarian penyebab penderitaan tidak berhasil, akhirnya dengan upaya-upaya yang luar biasa, beliau pada akhirnya menemukan penyebab penderitaan, yaitu arsitek bangunan. Kalau itu diumpamakan sebuah bangunan rumah yang sulit ditangkap. Nah, beliau berpendapat bahwa arsitek itu tidak terletak di luar tubuh kita, tetapi ada di dalam diri kita sendiri. Saya ulang, arsitek yang membangun sebuah bangunan itu tidak berada di luar rumah itu, atau tidak berada di luar tubuh kita, tetapi berada di dalam tubuh kita sendiri. Apa itu? Nah, di sini silakan dicermati. Nah, Buddha setelah menemukan yang menjadi penyebab dari penderitaan itu adalah nafsu keinginan atau kemelekatan atau pencipta diri atau unsur mental yang tersembunyi dalam semua makhluk. Ini berada di dalam diri setiap makhluk, termasuk kita manusia.
Nah, kemudian beliau bertanya, bagaimana dan kapan asal nafsu keinginan itu atau nafsu keinginan ini sulit untuk dipahami secara sederhana, tetapi perlu sebuah pemahaman yang mendalam. Nah, apa yang diciptakan oleh diri sendiri, maka oleh diri sendiri pula ciptaan itu dapat dihancurkan. Itu yang dikatakan hukum sebab akibat. Siapa yang menanam pasti dia akan memanennya. Maka siapa yang menjadi penyebab, mereka akan menerima akibat. Ketika kita dapat menghancurkan itu, maka secara otomatis penderitaan itu akan dilenyapkan. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat di slide atau di buku kamu. Nah, dari hasil pengembaraan itu, guru agung kita menemukan dan menghasilkan pemberantasan nafsu keinginan untuk pencapaian keadaan arahat. Nah, penemuan-penemuan beliau dengan menghancurkan daripada si arsitek tadi, maka itu dapat memberantas nafsu keinginan untuk pencapaian keadaan arahat yang disebut sebagai akhir dari nafsu keinginan. Apa itu? Ternyata Buddha mengibaratkan atap rumah ciptaan sendiri ini oleh Buddha diibaratkan adalah kegemaran atau kilesa. Kegemaran atau kilesa itu bentuknya seperti apa? Yaitu seperti kemelekatan atau keserakahan, atau bahasa Pali dikenal dengan istilah loba. Yang kedua yaitu tentang kebencian, dalam bahasa Palinya dosa. Yang ketiga adalah kayalan atau kebodohan, dalam bahasa Pali disebut dengan moha. Yang keempat tentang apa itu? Kesombongan atau mana. Yang kelima itu tentang apa? Pandangan salah atau diti. Kemudian apa lagi? Yang keenam tentang keraguan-raguan, wiji kita dalam bahasa Pali, dan tentang kemalasan tentunya, tina dalam bahasa Palinya. Selain kemalasan ada juga di situ kegelisahan. Yang ketujuh yaitu udaca. Yang kedelapan tentang moral yang tidak takut malu atau ahirika. Dan yang kesembilan adalah tentang moral yang tidak takut atau tapa. Nah, 9 hal ini yang menjadi pokok atap rumah ciptaan sendiri. 9 hal ini berada di dalam diri kita sendiri. Nah, penyebab ini oleh Buddha telah ditemukan. Maka selanjutnya sang penyangga yang menunjang atap melambangkan tentang kebodohan. Kalau kita membangun sebuah rumah itu kan mesti ada tiang atau penyangga. Penyangganya itu adalah kebodohan, akar dari penyebab nafsu keinginan. Jika seseorang itu mengalami kebodohan, mereka sudah tidak bisa membedakan antara benar dan tidak benar, baik dan tidak baik, layak dan tidak layak. Nah, ketika manusia terbelenggu itu, mereka tidak bisa membedakan seperti yang telah Bapak katakan tadi. Ini menjadi akar penyangga atap tadi. Nah, ketika kehancuran dari kebodohan dengan kebijaksanaan akan
mengakibatkan penghancuran total dari rumah itu. Jadi di sini ketika 9 hal tadi, kemudian yang menjadi tiang penyangga pokok adalah kebodohan, itu bisa dihancurkan atau bisa dikalahkan dengan kita memiliki kebijaksanaan. Seperti yang Bapak katakan tadi, dia harus bisa membedakan benar dan tidak benar, layak dan tidak layak. Ketika itu tidak bisa membedakan, maka dia mengalami kebodohan. Kemudian anak-anak, tiang belandar. Ya, tiang belandar itu adalah penyangga dari atap. Nah, ketika penyangga ini adalah bahan yang diperlukan oleh arsitek untuk membangun rumah yang diinginkan ini. Ya, saya ulang, tiang belandar, penyangga dan atap. Tiang belandar, penyangga dan atap adalah bahan yang diperlukan oleh arsitek. Untuk apa? Untuk membangun rumah yang tidak diinginkan ini. Yang tidak menginginkan siapa? Ya diri kita sendiri tentunya. Nah, ini sangat dibutuhkan. Ya, dan ini ditolak oleh kita. Selanjutnya, maka dengan perusakan mereka, kehancuran dengan cara kebijaksanaan tadi itu, maka arsitek ini akan kehilangan bahan-bahan untuk membangun rumah yang tidak diinginkan lagi. Ketika kita sudah bisa membedakan benar dan tidak benar, berarti salah tidak salah, berarti kita memiliki kebijaksanaan. Ketika kita bijaksana, maka yang namanya dosa loba moha tadi itu akan hancur dengan sendirinya, karena itu adalah sang arsitek. Oleh karena itulah, dengan penghancuran 9 tadi yang berawal dari nafsu keinginan tadi, maka kita mampu mengendalikan pikiran. Ya. Nah, ketika kita mampu mengendalikan semua itu, maka kita akan mencapai yang disebut dengan nibbana. Nah, itu yang kita harus pahami. Nah, apapun yang bersifat keduniawian itu harus ditinggalkan, dan hanya keadaan yang bersifat di luar duniawi, nibbanalah yang kekal. Jadi Buddha mengatakan segala kondisi, ya, perpaduan dari unsur-unsur yang bersifat duniawi itu harus ditinggalkan. Nah, ketika kita bisa meninggalkan itu, maka nibbanalah yang akan kita capai. Maka di situ dikenal dengan kekal abadi. Kemudian selanjutnya, jika batin kita teguh, maka segala godaan akan dapat dihindari. Kita harus berlatih mengendalikan pikiran dan membersihkan batin, sehingga kita mampu menghalau segala bentuk godaan. Kemudian Guru Agung junjungan kita, Buddha, sudah menemukan arti kebahagiaan sejati. Selain daripada itu juga, kita memerlukan sebuah tekad yang kuat, langkah yang kuat untuk mencapai kebahagiaan itu. Nah, kebahagiaan itu dapat dicapai jika kita tidak melekat pada keinginan, dan tentunya kita harus mampu
melenyapkan nafsu keinginan yang tidak baik. Maka secara otomatis kebahagiaan abadi itu akan kita peroleh. Nah, kebahagiaan yang abadi itu disebut dengan nama atau istilah nibbana atau nirwana. Nah, anak-anak, itu tadi yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan tadi kalian dapat memahami, mengerti, mencermati hakikat hidup dan kehidupan itu. Supaya kita bisa mencapai kebahagiaan itu perlu diperjuangkan. Dan guru agung kita sudah menjelaskan, membabarkan dengan gamblang langkah-langkah apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak sepatutnya kita lakukan. Kemudian anak-anak, mari untuk selanjutnya tugas kalian yang harus kalian lakukan adalah mengerjakan lembar ketiga. Cuma dalam pertemuan kali ini, tugas lembar ketiga ini kalian Bapak minta untuk menceritakan kembali tentang nilai pentingnya 7 minggu pasca penerangan sempurna. Nah, tugas ini kamu buat dalam bentuk suara atau silakan kalian merekam dalam waktu minimal 2 menit. Setelah itu dikirim ke Bapak bisa melalui WA. Itu anak-anak tugas kalian yang harus kamu kerjakan. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi tidak kekurangan apapun, dalam kondisi terbebas dari mara bahaya. Mudah-mudahan tekad kita membawa berkah bagi semua kehidupan. Untuk itu mari kita akhiri atau kita tutup dengan melakukan gita namaskara. Silahkan kalian bersikap anjali. Mari kita menghormati Buddha, junjungan kita, Guru Buddha amatlah berjasa mengajarkan kita kebenaran. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Sang Tiratana, para bodhisattva dan mahasatwa. Terima kasih, hari ini saya telah belajar dengan baik. Semoga ilmu yang saya dapatkan berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.